Radio Silaturahim dan Rasio TV masih di acara tamu dadakan tadi diantar oleh Ibu Ganim ke sini, yaitu Ibu Jumiarti Agus PSD. Beliau lahir di Pariaman tanggal 15 Mei tahun 72, SD sampai SMA-nya di Pariaman, kemudian ambil kimia di Andalas, ITB juga kimia juga, dan S3-nya di Tokyo of Technology. Ibu juga memimpin ACI kita, Aku Cinta Indonesia Kita. Apa maksudnya nih? Jadi begini Pak, kami menyadari Jepang itu sungguh sangat dahsyat majunya. Kemudian keteraturnya segala rupa. Nyaman hidupnya, nyaman kemana-mana, tidak ada copet segala rupa. Kita walau bagaimanapun tampil di masyarakat, kita tuh dianggap sebagai umat Allah yang memang harus dihargai seperti layaknya manusia yang memang sama di mata Allah. Jadi di sana kami terinspirasi sekali. Kemudian 2006 sebenarnya saya pulang ke Bandung, melihat anak jalanan itu banyak sekali. Kemudian juga pulang ke Padang, orang tua di orang-orang sekitar rumah di Padang gitu pada mengadu yang anaknya sudah putus sekolah, panen tidak mencukupi. Jadi berakar dari permasalahannya di Indonesia sehingga balik ke Tokyo saat itu, dan kebetulan juga kami bawa anak pulang yang waktu itu umur 4 tahun, melihat anak jalanan itu dia selalu meminta nasib anak itu diperjuangkan gitu. Mama, anak kecil itu kan harus manja-manja dengan mamanya. Di Jepang nggak ada anak seperti itu. Kasihan mereka, tolong mereka gitu. Itu anak kecil Pak, apalagi kita sebagai orang yang dewasa gitu, yang udah punya basic, udah punya ilmu, terus ingin berkontribusi tentunya untuk kemajuan Indonesia. Makanya kami rembukan, saya, kemudian Pak Priyadi Kahar, kemudian ada Rahmiwati, kami rembuk gitu. Kita pengen berbuat sesuatu untuk kemajuan Indonesia. Selama ini kita keluar-keluar di milis PPI atau di milis muslimahnya Jepang gitu. Tapi ya sebagai rakyat tentu ketika ide-ide kita tidak sesuai dengan program tentu tidak bisa jalan. Kalau kita punya organisasi sendiri, kita bisa bikin apa program yang bisa kita lakukan gitu untuk kemajuan Indonesia gitu. Banyak yang berkata gitu kan, Mbak itu berpikirnya itu sangat cepat gitu. Kami tidak bisa mengikutinya, bukan tidak mau menjalankan program itu gitu. Nah, selalu pundung di sana, akhirnya kita mantap mendirikan organisasi ACI kita, Aku Cinta Indonesia Kita. Jadi tujuannya untuk mencapai kemajuan Indonesia, memajukan Indonesia dari segi memajukan pendidikan. Karena kami melihat rahasia kemajuan bangsa Jepang itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena sistem pendidikan yang mereka memang pikirkan, kemudian jalankan secara maksimal, sehingga mereka bisa mencapai semua kemajuan teknologi, kemudian kenyamanan, kesejahteraan, kondisi yang harmonis di masyarakatnya. Jadi anggotanya siapa saja? Anggota ACI kita ini awal berdiri kita ini dulu tentunya mantapkan dulu ADART, kemudian kita tahun pertama juga sudah publish buku waktu itu. Dari itu kita publish, kemudian orang-orang membaca, dan kebetulan memang saya rajin menulis riset tentang anak. Banyak yang berkunjung di Multiplay, jadi banyak yang mensupport perjuangan ini. Begitu publish buku, masuk anggota baru. Jadi awalnya itu memang bergulir dari Jepang, kemudian kita perkenalkan kepada masyarakat Indonesia, terutama yang ada di luar negeri, melalui media maya saja, dengan tulisan-tulisan yang saya baca, kemudian mereka berdatangan. Terus publish buku kedua juga demikian, bertambah lagi terus. Kemudian baru sejak 2006, kita 2009 ketika publish buku yang ke-6, kita pulang ke Indonesia, baru bertemu nyata dengan masyarakat Indonesia. Waktu itu sempat juga launching buku, kemudian masuk stasiun TV, TV One, Trans TV, segala macam. Kita berbagi, banyak penulis yang pulang waktu itu, dan akhirnya 2009 itu juga kita mengadakan seminar dadakan. Jadi ada teman yang memang ada di universitas, kita adakan seminar tentang rahasia melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, baru banyak yang bergabung di ACI kita, aktivis-aktivis dari mahasiswa. Nah, anggotanya sebenarnya tidak tertutup, Pak. Siapa saja bisa bergabung juga sampai saat ini. Jadi tidak hanya yang orang sekolahan,
semuanya gitu. Apakah ibu-ibu yang tidak bekerja pun, maksudnya ibu rumah tangga atau ya orang yang bukan kerja di bidang akademik pun. Intinya siapa saja yang punya niat untuk memajukan Indonesia, mari kita bergabung bersama. Karena misi dari perjuangan ini adalah berjuang bersama memajukan bangsa. Hasilnya sudah mulai terlihat belum? Hasil dari orang-orang yang tadi itu gelandangan apa berdampak ke mereka nggak? Nah gini Pak, waktu tahun pertama itu ya 2006 itu, sekretariatnya dulu di Bandung. Kita berusaha mendekati anak jalanan itu, tapi ternyata susah untuk merumahkan mereka. Nah, akhirnya ya hijrah ke Jakarta ini, kota wisata. Ya kita bikin sekretariatnya di sini, kita tidak berhenti berjuang, tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan ini kita share ke masyarakat gitu. Nah, untuk anak jalanan memang kami belum bisa gitu, tapi dalam artian perjuangan kita tidak hanya fokus untuk anak jalanan, tapi untuk memajukan Indonesia kita ini. Karena ya kita tahu Indonesia kita ini sangat luar biasa gitu. Jepang saja yang tidak ada potensi alamnya, tapi hanya dengan sistem pendidikan di mana fokusnya pembentukan akhlak manusia sejak dini, kreativitas manusia sejak dini, sehingga besarnya bisa menjadi pencipta-pencipta yang harmonis untuk memajukan Jepang. Jadi tanpa komando pun, artinya Perdana Menterinya bermasalah pun, di level politiknya bermasalah pun, tapi di umat nyatanya mereka tuh tidak ada masalah gitu, sangat kondusif sekali. Nah, memang untuk anak jalanan belum ada nampaknya, tapi sangat banyak yang sudah terinspirasi, katakanlah dari seminar tiap tahun ini, kita ngadakan seminar kemana-mana, ke Aceh, ke Palembang gitu, ke Sumatera, biasanya roadshow, kemudian daerah timur, ke Kalimantan, Sulawesi, segala macam. Nah, itu sangat banyak yang terinspirasi, yang termotivasi gitu. Kalau tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini adalah tanggung jawab bersama. Kita butuh untuk kondisi yang lebih baik. Kalau seminar-seminar itu temanya apa biasanya? Temanya tentang pendidikan, Pak. Pendidikan dalam artian pertama, rahasia melanjutkan studi, mendapatkan studi ke luar negeri tanpa beasiswa pun atau dengan beasiswa. Nah, kemudian tentang sistem pendidikan Jepang yang menjadi akar kemajuan bangsa Jepang. Jadi kita juga mengadakan seminar untuk guru-guru gitu sesuai permintaan di tempat yang kita datangi gitu. Nah, saya tertarik dengan bagaimana anak-anak di Jepang itu memperlakukan daur ulang barang-barang bekas itu, sampah-sampah itu tidak ada yang tersisa. Seperti apa seperti yang diceritakan oleh Pak Munib? Ya, mereka Pak di Jepang itu memang kurikulumnya itu pengayaan wawasan anak itu adalah wajib dihadirkan ke sekolah. Jadi anak-anak itu tidak hanya diajarkan oleh gurunya, tapi juga yang sebagai guru itu ada orang tua, artinya masyarakat. Karena mereka mempercayai anak adalah masa depan Jepang. Nah, siapapun masyarakat Jepang itu bertanggung jawab dalam mendidik anak. Jadi orang tua ikut mengajarkan anak. Ada kegiatan yang orang tua yang jadi guru. Seperti memasak, orang tua mendampingi guru, seperti itu. Kemudian ada kegiatan Tanoshimikai, kegiatan bersukaria. Jadi orang tua membuat event sesuai dengan tema masing-masing dan guru mensupport anak-anak ikut dalam kegiatan itu. Nah, kemudian yang dari misalkan pihak kepolisian atau rumah sakit, kemudian dari pihak kebersihan kota itu ikut mengajar anak di sekolah. Nah, jadi ada kurikulum pengayaan wawasan anak. Nah, tentang sampah, anak-anak ini telah mendapatkan ilmu tentang bagaimana tanggung jawab kita untuk menyelamatkan bumi ini. Nah, untuk hidup harmonis, untuk hidup nyaman, kebersihan itu adalah hal yang utama. Nah, anak kelas 3 SD dapat pelajaran sampah dari lembaga kebersihan kota gitu. Nah, mereka datang ke sekolah bawa mobil sampah, bagaimana sistem kerja mobil sampah, kemudian mempraktekkan segala macam. Setelah itu anak kemudian kunjungan ke tempat recycle yaitu daur ulang sampah. Jadi mereka memang dari dini itu sudah mendapat ilmu itu semua dan juga di sana mereka bisa melihat bagaimana mahalnya kos untuk daur ulang sampah. Nah, untuk itu kita semua harus menyelamatkan bumi ini untuk kebersihan bersama gitu. Karena bumi yang kotor tentunya akan mendatangkan penyakit, tidak nyaman, segala rupa. Nah, sampah-sampah tentu harus diselamatkan. Jadi ilmu anak tentang sampah itu sungguh sangat luar biasa. Semua sistem itu dia lihat.
misalkan sampah plastik mau jadi apa produknya, kemudian karton mau jadi tisu toilet, botol-botol bisa jadi bahan campuran aspal, botol-botol yang tidak bisa dibikin botol ulang lagi. Kemudian semuanya pokoknya itu ada teknologinya. Jadi tidak ada satupun sampah yang tidak bisa diubah jadi satu produk yang bermanfaat. Produk akhirnya semuanya uang. Gitu. Oke, Ibu Jum, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Siapkan juga pulpen sama kertas, kami akan bacakan nomor WA dari Ibu Jum ya, yang lama di Jepang. Baik, ini pertanyaan pertama dari, nggak disebut nama ini. Assalamualaikum Ibu Jum, benarkah Jepang mengalami kekurangan jumlah penduduk, tingkat kelahirannya yang rendah? Betul? Betul. Betul, kenapa demikian? Jepang memang sekarang ini problemnya itu usia mudanya itu berkurang, kemudian banyak ya senior gitu. Nah inilah yang menjadi problem, yaitu masa depan Jepang gitu. Hal ini bisa salah satu disebabkan karena memang mereka itu dididik dari kecil itu untuk mandiri. Jadi besarnya itu bisa melakukan hal apa saja tuh sendiri. Dia udah siap, baik laki-laki atau perempuan tuh bisa mandiri. Kemudian juga disebabkan juga oleh cara berpikir mereka gitu. Mereka tidak mau membuat repot orang lain gitu. Katakanlah misalkan seseorang ada punya penyakit bawaan, yang itu nanti kalau berkeluarga itu akan menyebabkan pasangannya mungkin tidak happy gitu ya. Artinya misalkan gini, ada yang mungkin kalau menikah pun tidak akan punya anak, atau dia punya penyakit gitu. Nah itu dia lebih baik tidak menikah daripada menyiksa pasangannya. Nah seperti itu ada, pemikiran seperti itu ada. Kemudian cara berpikir mereka gitu, karena mereka tidak Islam, jadi tidak ada menikah itu adalah separuh din, itu tidak ada bagi mereka. Saya punya teman akrab, dan juga adalah dosen di universitas. Kebetulan itu boyfriendnya orang Indonesia, dan problemnya yang di pihak kita Indonesia itu harus menuntut Islam, ya itu memang sesuatu ya rule di dalam Islam. Nah dia juga tidak begitu, maksudnya bukan karena hanya untuk menikah pindah agama, tapi saya ingin dulu kesadaran, sehingga belum ada titik temunya. Dia berucap begini, kalaupun saya tidak menikah Mbak, saya kan sudah bisa mandiri katanya gitu, jadi tidak masalah. Nah jadi itu hal yang kurang, itu ada dari segi penyebab agama. Jadi kalaupun dia sudah suka, tapi karena prinsipnya itu pindah agama bukan hanya untuk menikah, dia pengen kesadarannya dulu, dia tidak mau menikah gitu. Jadi ada ya dari sistem pendidikannya juga ya, karena menuntut semua insan itu menjadi pribadi-pribadi yang siap menjalani hidup masa depan, membayar hidup sendiri. Jadi dia tidak canggung kalaupun tidak menikah, dia sudah bisa mandiri katanya gitu. Okay. Assalamualaikum Bu Jum. Apakah Ibu Jum mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan ibadah-ibadah Islamnya? Alhamdulillah tidak, karena orang Jepang sistem pendidikannya itu selalu dari kecil anak itu dididik untuk bagaimana menghargai orang lain, bagaimana untuk menghargai tamu. Nah, siapapun yang datang ke Jepang itu dianggap tamu. Saya juga tamu. Saya sebagai orang Islam saya katakan, Prof, saya itu Muslim, saya tidak boleh minum-minum. Walaupun saya tidak minum, hadir di forum yang ada birnya pun saya tidak bisa hadir. Karena saya pengen goal saya itu adalah masuk surga, kata saya gitu. Jadi kalau orang Jepang kita jujur apa adanya. Saya pengen ke Tenkoku gitu. Tenkoku itu surga. Jadi sebagai orang Islam tentu saya harus mengikuti rule Islam. Jadi bukan saya tidak menghormati undangan sensei, tapi agama saya menuntut demikian gitu. Sensei saya menghormati, sampai saya tamat pun saya tidak ikut dalam forum yang ada birnya. Nah, sampai sensei bilang gini, Agus Sang katanya gitu, sekarang ini nggak ada, saya kan dipanggil Agus di sana, nama orang tua. Nah, Agus Sang, sekarang ini nggak ada bir katanya gitu kan, yuk sekali ini ikut katanya gitu. Jadi bisa bisa merasakan kebersamaan, kekeluargaan. Orang Jepang kan sangat kompak dalam timnya gitu Pak. Makan berjamaah, makan siang berjamaah dipimpin oleh profesor. Saya katakan demikian, profesor saya menerima. Saya katakan, Prof, saya harus salat. Saya kalau jam segini saya harus salat. Kalaupun ada pertemuan itu harus salat, saya salat. Nah, tapi memang kita harus istiqomah. Nah, karena dia juga kritis.
Si itu Islam, tapi dia makan butaniku katanya. Butaniku itu babi. Itu bagaimana dengan kamu katanya gitu kan? Ya, sensei, orang itu kan beda-beda. Yang namanya agama itu kan dari Allah, dibawa oleh messengernya Muhammad Sang, kata saya gitu kan. Saya percaya pada kitab saya dan saya pengen melaksanakan Islam yang sebenarnya. Saya nggak mau ikut-ikutan. Nah, beda dengan misalkan kita hidup di dunia ada rule-nya, seperti kita tidak bayar pajak. Dari Syakuso itu artinya pemerintah kota. Selalu datang surat tagihan pajak, selalu ada yang mengingatkan. Tapi kalau agama kan tidak, hubungan kita dengan pencipta, kata saya gitu. Dan saya juga besar dari keluarga yang bapak dan ibu saya itu adalah sensei dalam bidang Islam, kata saya gitu. Kebetulan ayah dan ibu kan memang ustadz dan ustazah. Jadi setiap hari itu adalah didikan-didikan dan tauladan-tauladan Islami, kata saya gitu. Jadi sangat tidak bisa saya melanggar hal yang Islam itu. Termasuk juga ketika melahirkan saya juga katakan saya pengen dokter yang perempuan. Walaupun mereka katakan tidak bisa gitu. Ya tapi saya tidak biasa dan saya tidak akan konsentrasi. Nah, mendengar konsentrasi itu karena kan melahirkan masalah pertarungan nyawa. Jadi dia tuh mau mengorbankan waktunya sampai dia bilang ke suami saya, bilang saja sama Agus Sang sampai anaknya lahir kapanpun saya akan tunggu. Don't worry katanya gitu. Jadi akhirnya sensei, artinya maksudnya sensei itu kalau dokter juga dipanggil sensei, profesor juga dipanggil sensei. Gitu. Nah jadi si dokternya yang ngalah gitu demi pasiennya. Jadi kita sebagai pasien kita raja, kita sebagai penduduk kita raja gitu. Pemerintah sebagai pelayan, kita sebagai murid profesor kita yang raja. Jadi profesor yang menghantarkan misalkan selamat tahun baru, Matayo Resiko Negesimas, begitu juga ketika saya mengutarakan saya Islam, ya dia menghormati gitu. Jadi sangat subhanallah. Tidak ada masalah hambatan dalam menjalankan agama dan juga dengan lingkungan tidak ada teror segala macam gitu. Saya katakan saya Islam, saya orang baik-baik, agama kami tidak mengajarkan kekerasan, itu hanyalah isu yang salah, kata saya gitu. Jadi alhamdulillah pertemanan itu sampai saat ini sangat banyak dan mereka juga sangat menghargai sekali semua orang asing. Mereka tuh malah sekarang mengajarkan kepada penduduk Jepang bagaimana bahasa Jepang yang easy, yang mudah dipahami oleh orang asing. Saking dia pengen menghormati tamu, karena bahasa Jepang itu Pak ibarat bahasa Minang, ada pantun-pantun sebelum ke tujuan. Gitu. Dia sangat polite sekali, jadi nggak strict ngomongnya. Jadi kalau orang asing yang begitu-begitu kan, apalagi kalau kita nggak ngerti apa sih ngomong apa gitu, panjang banget gitu kan. Nah itu kan ribet. Nah jadi dia tuh sekarang saking dia pengen memuliakan orang asing dengan baik, saking dia pengen membuat orang asing itu hidup nyaman di negaranya, ke penduduk Jepang itu ada program dari pemerintahnya mengajarkan bahasa Jepang yang mudah. Kantangna Nihongo namanya. Dan saya juga tahunya ketika saya pernah diundang sebagai tamu, artinya ini orang asing gitu ya, menanggapi bahasa Jepang yang begitu bisa diterima nggak gitu. Atau dia bikin iklan sebagai orang asing, itu mudah dimengerti tidak katanya gitu. Nah, saya kasih masukan gitu. Kepada mereka. Jadi tidak ada masalah hambatan dalam agama gitu. Saya juga di semua tempat saya berkerudung. Beda mungkin ya dengan kondisi lainnya di Eropa atau Amerika. Ini bisa dibaca di buku Meraih Cintanya ini. Katanya kalau mau sholat subuh sampai orang Jepang jemput anak orang Indonesia yang mau sholat subuh ke masjid. Oh iya itu betul Pak. Itu ada di suatu kota yang masjidnya itu aktivisnya kebetulan orang Jepang. Jadi setiap sholat subuh itu dia sebelum sholat subuh datang dia jemput dulu. Warga yang Muslim, dia jemput ke rumahnya. Yang jemput orang Jepang. Yang jemput orang Jepang. Dia Muslim juga. Dia Muslim juga. Oh, Jepang baru ya. Jepang baru, tapi dia sudah Muslim dari, maksudnya datangnya hidayah. Beda dengan teman tadi ya, gitu mungkin belum datang hidayah, walaupun dia sudah banyak tahu tentang Islam. Artinya dia Muslim atas keinginan dia sendiri. Jadi. Baik, seperti janji kami tadi, kami akan bacakan nomor WA dari Ibu Jumiarti Agus PSD. Anda bisa kontak ya, nomornya plus 818 03333, tiganya 4 kali, kemudian 1327 plus 0818 03333, tiganya 4 kali, kemudian 1327. Jadi plus 81803333, tiganya 4 kali, 1327. Jumiarti Agus PSD ya. Sangat gampang insya Allah ini ya Pak, nomornya ya Pak. Walaupun Indonesia bisa kirim sini kan? Bisa. Oke.
Jadi plus 81 itu kan nomornya Jepang, 80 itu kayak di kita ada simpati, ada apa gitu kan, kodenya 80. Oh Nah, gitu ya. 3 yang di tengah gitu kan 4 kali. Yang belakang itu tanggal lahir anak saya yang pertama dengan anak yang kedua. Di 13 dan 27. Assalamualaikum Bu Ujum. Ujum katanya kalau makan di sana mahal ya, sarapan aja sampai kalau di kos bisa 500.000. Apa betul? Ya, makanan memang mahal, tapi variasi sih Pak ya. Kalau mau makan udang ada yang murah gitu ya. Tapi memang kalau kita makan di restoran itu mahal. Pertama karena memang jasa di sana sangat dihargai Pak. Jadi kalau kita arbeito part time aja misalkan di restoran, sejamnya itu bisa digaji 900 sampai 1.000 yen. Artinya itu untuk gaji karyawan aja. Nah, makanya jadi mahal kan jatuhnya gitu. Ya memang di sana semua orang bisa hidup nyaman, makan enak, itu makanan profesor dengan makanan rakyat biasa itu sama. Karena gaji di sana itu ya ada standar dari pemerintah. Jadi siapapun orangnya bisa hidup dengan sejahtera gitu, semua anaknya bisa bersekolah. Makanya makanan mahal, ya servis di sana, jasa gitu kan ya Pak ya, mahal memang. Dan kalau pengen murah, kalau ini mahasiswa, ya konsekuensinya harus bisa masak sendiri. Gitu. Nah makanya di Jepang itu tidak ada pembantu, karena memang sistem pendidiknya itu mengharapkan yaitu masa depannya ketika dewasanya si anak ini bisa mandiri, masak sendiri, jadi bisa irit kayak gitu. Assalamualaikum Ibu Jum, menarik sekali apa yang diceritakan oleh Ibu Jum, semuanya serba tertib, serba bersih. Tapi kenapa katanya di sana banyak orang bunuh diri? Ya, ini pertanyaan yang sering dilontarkan oleh peserta seminar atau orang Indonesia. Menurut mereka Pak, dalam ilmunya, dalam agamanya orang Jepang, agamanya itu ada yang Buddha, ada yang Shinto gitu ya. Tapi dalam agamanya itu, ketika dia melakukan kesalahan yang itu merugikan umat, katakanlah ada dulu di tahun sekitar 2006, Menteri Pertanian Jepang, istrinya tidak bayar pajak. Itu kesalahan istri, tidak bayar pajak, bukan kesalahan suami. Tapi karena ya istrinya bagaimana kan suaminya gitu, satu set gitu, mereka gitu. Nah, kesalahan itu adalah suatu hal yang fatal menurut mereka, karena yang aturan pajak harus dibayar. Jadi mereka sebagai pejabat publik tidak pantas jadi teladan umat. Dia suaminya meletakkan jabatan kemudian bunuh diri karena merasa telah merugikan umat. Jadi artinya mereka bunuh diri itu menyesali suatu kesalahan yang merugikan orang lain, dan dalam agamanya itu setelah bunuh diri itu dia akan kembali dalam keadaan suci. Jadi dia bisa masuk Tenkoku, surganya menurut keyakinan dia. Jadi, nah itu salah satu. Kedua ya faktor agama, dia tidak beragama. Ya penyebab dari stres ada, kerjaan kan kalau di sana kita kalau bekerja itu ya kita harus dituntut hasil, ya istiqomah mereka gitu. Tapi kalau dia merasa tuh dia tidak bisa mencapai itu, dia kalut, ya, itu ada juga. Jadi ada dua penyebab gitu. Nah, kemudian ketiga mungkin ada bullying gitu ya. Ini kasusnya sangat sedikit sih sebenarnya. Tapi yang namanya anak-anak yang dia tidak bisa terbuka, nah dia merasa tidak bisa mungkin, nah itu ada juga. Jadi ada 3 kalau dalam pengamatan kami ya selama ada di Jepang. Tapi mayoritas kalau misalkan pimpinannya merasa tidak bisa membawa umat, tidak bisa bekerja untuk kesejahteraan umat, untuk kemajuan umat, dia tuh sadar akhirnya dan dia letakkan jabatan, kemudian dia bunuh diri. Itu banyak sekali kasus. Baik, Jum, kita baca SMS selanjutnya. Dia hanya menambahkan saja, Assalamualaikum Ibu Jum, saya hanya ingin menambah info. Sebenarnya Jepang maju karena restorasi Meiji, kolaborasi kepemimpinan Kaisar Meiji dan intelektual Fukuzawa Yukichi menjadikan Jepang seperti sekarang ini. Sedang di Indonesia kita hanya mampu mengerutkan kulit kening kalau melihat kelakuan pemimpin kita. Gimana tanggapan Ibu Jum? Ya, itu sejarah ya Pak ya, benar. Ketika dia membuka diri, zaman restorasi Meiji, itu kan zaman Jepang menyadari kalau dia tuh butuh pendidikan. Jadi restorasi Meiji, zaman Jepang membuka diri, waktu itu orang-orang Jepang dikirim belajar ke Amerika, ke Jerman, kayak gitu. Nah, sepulangnya dari luar negeri, dia kembali ke Jepang, membangun pendidikan Jepang, termasuk universitas perempuan gitu, step by step seperti itu. Jadi intinya kemajuan Jepang itu adalah setelah dia menyadari gitu betapa pentingnya pendidikan.
betapa pentingnya silaturahmi dengan bangsa lain untuk kemajuan gitu. Nah, semenjak itu ditata semuanya, kurikulum Jepang ditata step by step, selalu diperbaiki. Dan kurikulum di Jepang itu semuanya kurikulum se-Jepang rayanya itu ada kurikulum nasional, kemudian ada kurikulum daerah, dan kurikulum untuk sekolah itu sendiri. Jadi di sana kami di ACI kita tuh sudah dikasih kurikulum bangsa Jepang itu. Waktu kunjungan visit ke SD, kebetulan yang dikunjungi adalah SD anak kami, dan di sana kami karena hubungan baik itu mereka percaya gitu apa sih kegiatan dari ACI kita gitu, memajukan Indonesia dari segi memajukan pendidikannya, kemudian kita nanti ingin kolaborasi untuk kemajuan kita bersama, untuk kemajuan Indonesia tentu karena memang main dari perjuangan ini adalah untuk kemajuan Indonesia, mencapai kemajuan Indonesia. Kemudian bangsa Jepang sendiri kan sekarang mengalami degradasi anak muda, otomatis dia butuh bantuan human resource, mereka kurang. Nah, dari sana mereka sangat support semua kegiatan ACI kita yang diadakan. Hal apapun yang kita minta informasinya mereka berikan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan gitu. Ya, Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana anak wabarakatuh. muda di Jepang, apakah mereka tahu tentang Indonesia? Dan bagaimana cara Jepang menanamkan sifat tidak sombong kepada anak-anak? Anak-anak muda Jepang secara umum mereka memang belum tahu Indonesia. Mereka lebih tahu Bali. Jadi dia nggak tahu kalau Bali itu adalah Indonesia. Karena mereka kan memang beberapa suka traveling. Mereka tidak tahu Indonesia, tapi setelah kita kenalkan Indonesia ini loh, Jepang pernah datang ke Indonesia menjajah kami gitu. Dan saya juga ceritakan aja, misalkan dulu di pelajaran Indonesia, Jepang itu menjajah sangat kejam gitu. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang kayak gitu. Pertama saya bilangnya ngetesnya ke anak dulu, Mama, sebenarnya orang Jepang tuh nggak hanya kejam ke orang Indonesia, ke orang Jepang juga kejam waktu zaman peperangan itu gitu. Nah, kok gitu? Iya, yang waktu itu kan Jepang itu belum seperti sekarang, belum bisa memproduksi alat-alat perang kayak gitu. Jadi dia datang ke rumah rakyatnya, katanya gitu, tentara-tentaranya itu datang, dia rebut semua mainan anak-anak itu, anak-anak kecil pada bertangisan, katanya gitu. Terus ibunya juga, katanya, jadi diambil paksa, katanya. Ini kan sejarah yang asli dari versi sana gitu. Jadi mama nggak boleh ngomong kayak gitu, katanya gitu. Memang dia kejam, tapi ke depannya gitu. Jadi orang Jepang itu dari kecil tuh diajarkan bagaimana untuk mengambil sisi positif dari suatu kondisi gitu. Dari suatu kondisi. Nah itu saya tes ke anak saya yang pertama gitu. Dan ke orang Jepang asli pun saya bilangin gitu kan. Iya dulu di dalam pelajaran kami gitu kan, Jepang itu sangat kejam, walaupun 3,5 tahun itu lebih kejam dari Belanda. Katanya gomen nasai, katanya memang warui, katanya gitu. Dia menyadari gitu orang-orang Jepang, dan malah banyak orang Jepang itu yang cinta Indonesia. Kami juga kerjasama, ACI kita kerjasama dengan KIS namanya, jadi Kobe Indonesian Society. Lagu Bengawan Solo terkenal bisa, Lagu Bengawan Solo, malah dia aktif mensosialisasikan budaya kita, angklung. Dia itu anggotanya semua orang-orang tua Jepang, senior-senior di sana. Itu juga kolaborasi dengan ACI kita. Dan di Jepang juga banyak tanaman padi ya? Iya, banyak tanaman padi. Mereka juga memproduksi padi sendiri gitu. Jadi sebenarnya kemajuan Jepang itu nggak hanya di bidang teknologi, apa saja Pak. Kemajuan, maksudnya dalam segi menyulam, dalam segi menanam bunga, semuanya mereka tuh spesifik. Ini yang Dadang tanya, apa betul di sana anak SD lebih ditamakan belajar origami daripada matematik? Iya, nah itu dalam konteks begini Pak, nggak hanya origami, jadi menggali potensi anak sejak usia dini itu sangat luar biasa di sana. Dalam artian begini, kalau anak TK potensinya bagaimana? Potensi bermain tentunya. Bermain kan juga adalah belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman. Itu diberikan arena bermain, apakah dia main pasir atau apa, anak kotor pun nggak apa-apa gitu. Di sana, kemana-mana ibu-ibunya, anak-anaknya siap untuk main prosotan. Jadi setiap insan itu dia sesuaikan dengan usianya gitu. Jadi, potensi anak, potensi berkarya gitu, menggambar segala rupa itu digali. Nah itulah yang menyebabkan mereka itu dari semua sisi itu berkembang. Nah jadi nggak hanya anak-anak Jepang kalau ditanya mau jadi apa gitu, mau jadi, kebanyakan mau jadi penjual es krim, karena kan penjual es krim kan bisa membuat variasi, udah gitu makan enak. Kalau nggak jadi hanayasang.
Nayasang kan indah kayak gitu, bisa berkarya. Jadi jarang yang mengatakan mau jadi dokter, jadi insinyur kayak gitu. Karena dia melihat ya segala sesuatu itu mengasikkan gitu. Jadi memang semua profesi itu dari kecil, potensi anak dari kecil selalu lupa digali. Dan memang untuk masuk SMA misalkan, poin matematika itu hanya dinilai 3. Sementara olahraga, kesenian, musik, menggambar itu 5. Dalam artian misalkan kesenian dapat 5 dikali 8. Kalau matematika hanya 3 poinnya. Gitu. Jadi masih SMA di sana kan ada ranknya. Dari totality nilainya berapa, terus kita milih SMA yang mana gitu. Memang iya gitu. Bukan sains yang diutamakan, tapi basic itu adalah akhlak dulu. Sehingga orang Jepang itu akhlaknya itu seragam. Apa? Kalau bahasa Jepangnya apa? Budi pekerti apa? Kalau orang Jepang bilang apa itu? Dotoku, moral. Dotoku, moral. Moralnya dulu. Dan pendidikan moral itu semua pelajaran terintegrasi semuanya. Pendidikan moral. Jadi nggak hanya dalam mata pelajaran moral, tapi semua mata pelajaran ada semuanya ajaran moral itu. Dan itu linier sistem pendidikannya, di masyarakat pun demikian. Anak mudanya nggak western ya? Anak mudanya, ya tentu ada ya, kecenderungan seperti itu ya Pak ya, tapi dia selalu berusaha untuk selalu memelihara nilai-nilai dia adalah Jepang, budaya Jepang, tradisi Jepang, tata krama gitu ya, sopan santun, mesti mengucapkan salam itu sangat ditekankan. Ya, ujung kita karena dibatasin waktu nih, banyak SMS yang masuk nih ya. Saya sampaikan aja semuanya. Assalamualaikum Rahasil, saya sangat salut dengan Jepang. Apakah di sana juga tersedia fasilitas-fasilitas Muslim yang memadai? Dari Al-Farizi. Kemudian, salam Ibu yang terhormat, menurut yang bekerja di Jepang, mau sholat Jumat, apalagi sholat Jumat di sana tuh susah. Dari Bapak Asep di Sukabumi, kadang-kadang mesti jalan jauh untuk mencapai masjid. Ya kalau jumlah masjid Pak, memang masih dibanding Indonesia tentunya susah. Tapi sekarang itu Islam sangat berkembang di Jepang dibandingkan ketika saya datang 2001. Apalagi di tahun 99-an. Kalau suami saya datang ke Jepang 92. Nah, itu masjid sangat susah, makanan halal sangat susah. Tapi sekarang orang Jepang itu mulai bergiat untuk mensosialisasikan Islam. Jadi makanan halal juga nggak susah, jadi nggak ada alasan beli daging yang di supermarket. Kemudian masjid juga sekarang di mana-mana tuh insya Allah ada gerakan untuk mendirikan masjid, termasuk dari pemerintah Jepang sendiri, seperti di bandara itu ada masjidnya. Kemudian di mal-mal juga sekarang mulai ada masjidnya gitu. Bagus perkembangan Islam sekarang di Jepang. Ini ada mendisiplin anak itu bersih gampang, tapi kadang orang Jepang susah dalam mendisiplin kepada istri. Kadang-kadang dia suka menganiaya istri, apa betul? Secara umum tidak demikian ya, suka menganiaya istri enggak ada. Dalam konsepnya, dalam pendidikan di kelas 5 SD, mereka itu sudah ditanamkan kalau laki-laki itu adalah pelindung untuk perempuan. Perempuan tidak boleh disakiti. Tapi kan yang namanya manusia ya Pak ya, tentu ada kejadian gitu. Tapi itu tidak mayoritas ya orang menyakiti istri. Malah di sana kalau dilihat sangat salut gitu, suaminya biasa aja gendong anak, tuh istri shopping kayak gitu di hari weekend kayak gitu, sangat umum gitu. Terus ngantarin anak misalkan imunisasi ketika istri nggak bisa, itu suami. Atau hadir di forum pertemuan orang tua di sekolah. Kalau di sana kan memang schedule itu 1 tahun sebelumnya sudah dibagikan kepada orang tua murid, sehingga ketika pertemuan itu rata-rata tuh 95% tuh hadir ke sekolah karena diinput jauh hari sebelum kegiatan dilakukan. Baik Ibu Jumiarti, kita sudah dibatasi waktu. Silakan yang belum mencatat nomor telepon dari Ibu Jumiarti Agus PSD, silakan dicatat ya. WA-nya plus 81 ini kode Jepang ya. 80 operatornya 3333 tiganya 4 kali 1327 plus ya, saya ulang lagi plus 81 80 3333 tiganya 4 kali 1327, jadi plus 81 80 3333 1327. Namanya Ibu Jumiarti Agus PSD. Lahirnya di Pariaman 15 Mei tahun 72. Jadi sudah berapa tahun di Jepang Ibu? Sejak 2001 berarti ya 16 tahun ya Pak. 16 tahun ya.
bersama suami dan anak-anak di sana ya. Ya, saya menikah di Jepang, kemudian juga semua anak lahir di menikah Jepang. juga ya? Karena saya begitu datang ya, maksudnya sebulan setelahnya itu ya di Pinang, dan saya tidak mungkin pulang ke Indonesia karena saya datang itu jalur khusus. Saya yang kontak profesor, jadi profesor yang memberikan beasiswa dari risetnya profesor gitu. Ibu memproduksi polimer juga? Kalau sekarang saya kan memang concern untuk perjuangan di Acikita. Jadi memang saya sudah resign dari universitas, tapi suami sekarang sebagai staf pengajar di Kobe University. Jadi concern di microbes, bioteknologi mikroba, dan itu apa saja ya, bidang kesehatan, asam amino, amino acid, atau oil, minyak bumi, dan hal apa saja yang bermanfaat. Itu ya itu Pak, subhanallah, mikroba saja kan mempersembahkan dirinya untuk kesejahteraan manusia. Nah, kenapa kita sebagai manusia yang kita adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah gitu, kenapa tidak berbuat untuk kemajuan masyarakat gitu. Oke, baik Ibu. Udah banyak sekali yang mau diceritain sebelum ini ya, yang mau saya tanya. Cuman karena kita sudah dibatasi waktu, jangan lupa nomor telepon dari Ibu Jumiarti Agus PSD. Nomornya adalah plus 81 80 3333, tiganya 4 kali, 1327. Ibu Jumiarti Agus PSD. Terima kasih Ibu sudah hadir ke Rasil ya. Saya Muhammad Krisna, juga Dedi Krau, kemudian Khalid Mustafa, dan di atas Zain. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.